Weh, semetan kumpul ya ngerti jadi dinijak saya. Narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Ayu. Ayu adalah seorang MUA yang punya 4 asisten dan juga sudah punya salon sendiri. Di tahun 2022, Ayu pernah mendapatkan klien seorang anak sultan tunggal. Dan si anak sultan ini berhasil mendapatkan sentane. Kita sebut saja namanya Gek Putu. Di hari khas meton, si Ayu ini sudah bilang kepada Gek Putu, tolong disediakan sepasang pejati. Karena menurut Ayu, dia tidak mau merias kalau belum sembahyang menggunakan pejati yang memang dia bawa atau mungkin disiapkan oleh si klien di rumahnya. Nah, ketika itu, pejati yang memang konon katanya sudah disediakan oleh si Gek Putu tiba-tiba tidak ada di dapur. Dan ketika itu, Gek Putu meminta untuk ART-nya membeli pejati baru ke pasar. Karena kebetulan rumahnya Gek Putu ini ada di tengah kota dan dekat dengan pasar kecil. Nah, saat si ART ini datang, dia cerita, "Mbok, kenapa ya kok susah sekali membeli pejati? Padahal sekarang tuh rainan loh, kenapa ya?" Nah, menurut si Ayu ini ya, biasanya di daerah itu tuh gampang sekali membeli banten, tapi kok aneh di pagi itu susah sekali, semeton. Setelah pejati ini datang, ada keanehan lagi, semeton. Telur yang harusnya ada di daksine kok tidak ada. Dupanya juga bangsel dan korek yang dipakai untuk menghidupkan dupanya tiba-tiba macet dan besinya itu terasa sangat panas. Semua gangguan-gangguan ini sudah terbiasa dilewati oleh si Ayu, tapi itu kok tumben berbarengan seperti itu. Karena menurut Ayu ya, biasanya kalau dia ini merias ke daerah-daerah tertentu, pasti selalu ada godaan sebelum dia mulai merias. Dan karena itulah, Ayu selalu sembahyang dulu ngaturan sepasang pejati agar dilindungi dan juga dilancarkan semua pekerjaannya. Setelah semua rintangan-rintangan ini berhasil dilewati oleh si Ayu, Ayu pun membagi timnya untuk merias si A dan juga merias si B. Dan ketika itu, Ayu dengan satu asistennya fokus merias pengantin wanita. Saya yakin semua pasti tahu kan, kalau kita itu dirias oleh MUA biasanya, di depan kita itu akan ada kaca dan juga di belakang kita lah MUA-nya akan berdiri. Biasanya MUA berdiri di belakang tuh untuk melihat, oh ini kira-kira alisnya sudah sama belum ya? Kira-kira shadingnya ketebalan nggak atau bagaimana? Kan seperti itu. Dan ketika itu menurut Ayu, ketika dia merias si Gek Putu ini ya, Gek Putu ini adalah seorang wanita yang sangat cantik, kulitnya sawo matang dengan tinggi badan yang ideal. Ketika dia ini fokus merias si Gek Putu, si Ayu ini mencairkan suasana dengan mengobrol dengan si Gek Putu. Ternyata Gek Putu ini adalah seseorang yang sangat humble. Nah, saat si Gek Putu ini fokus nih nyerocos menceritakan kisah cintanya dengan si pacar yang sekarang akan menjadi suami, bahkan mau nyentane. Si Ayu ini melihat di belakang dia ini berdiri, itu kan ada banyak banget ya orang-orang yang memang sedang mengantri untuk dirias. Dan itu pastinya adalah anggota keluarga dari si Gek Putu. Dia melihat di sudut kanan, ya, di pojok kamar itu, ada seorang nenek yang sangat cantik, wajahnya mirip sekali dengan Gek Putu, duduk diam sambil merokok. Nah, ketika itu Ayu berpikir, wih, cantik sekali si nenek ini, tapi kok di usia setua itu dia masih bisa ngerokok gitu loh semeton. Kalau dari perawaannya, terlihat semeton kalau si nenek-nenek ini sepertinya seseorang yang memang kaya raya. Dilihat dari warna kulit dan juga pakaian yang dikenakan. Dan ketika itu, si nenek ini juga menggunakan gelang emas yang besarnya itu mungkin ada segini menurut si Ayu. Sepertinya si nenek ini sadar semeton kalau Ayu sempat memperhatikan dia. Dan saat itu, si nenek ini tersenyum sambil mengangguk ke arahnya si Ayu. Nah, Ayu pun merasa kayak kebil-bil semeton, dia tuh membalas senyuman dan juga angguan si nenek ini. Singkat cerita, selama berjam-jam ketika Ayu merias si calon pengantin, si nenek ini cuma duduk di sana sambil memperhatikan si Gek Putu. Dan ketika itu Ayu berpikir, ini pasti nenek dari si Gek Putu ya, wajah mereka tuh mirip banget. Gek Putu adalah versi mudanya dan si nenek-nenek ini adalah versi tuanya. Ketika itu Ayu bertanya kepada si Gek Putu, "Gek, kamu punya nenek?" Nah, si Gek Putu menjawab, "Iya, saya punya nenek." Di sana Gek Putu cerita, nenek dari bapaknya ini adalah seseorang yang sangat berpengaruh di keluarganya Gek Putu. Ibu dan bapaknya Gek Putu ini punya anak 5 kali dan hanya Gek Putulah yang berhasil hidup semeton. Semua kakak-kakaknya Gek Putu ini ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal karena terjatuh juga. Dan karena itulah
Dari kecil, Ge Putu sangat disayang oleh nenek kakek termasuk oleh kedua orang tuanya. Dan menurut Ge Putu juga, Ge Putu sangat dekat dengan neneknya ini semeton. Dan waktu itu, belum selesai si Ge Putu ini bercerita, tiba-tiba orang tuanya Ge Putu datang dan bilang, Ge, tolong cepat ya, tiba-tiba ini loh, ada telepon dari calon menantu saya, katanya kita harus tiba di sana 3 jam dari waktu yang sudah ditentukan. Nah, saat itu sebetulnya si Ge Putu ini sempat kayak, loh kok gitu loh. Dia tuh kayak kaget, kok bisa-bisanya jamnya malah dimajukan secepat itu. Nah, karena mungkin mereka ini kayak, aduh gimana nih, gimana. Si Ayu pun langsung saksat dengan keempat asistennya merias yang ada di sana. Singkat cerita semeton, akhirnya semuanya pun selesai dirias. Dan seperti biasa, Ge Putu ini meminta difoto dan juga harus didokumentasikan oleh si Ayu. Tentu saja Ayu merasa bangga. Karena dia berpikir, ini loh klien saya sampai minta difoto, berarti hasil kerja saya bagus sekali. Hahaha. Setelah semuanya saksat, Ayu dengan keempat asistennya pun diminta untuk istirahat dulu setelah membersihkan alat makeupnya dan diminta untuk masuk ke ruang makan. Nah, ketika itu Ayu ini kan membersihkan alat makeupnya sambil ngortekangin kau dengan keempat asistennya. Di ruangan itu yang tersisa cuma Ayu, keempat asistennya dan juga beberapa keluarga yang memang baru selesai dirias. Saat itu Ayu baru sadar, loh kok nenek yang dia lihat tadi di pojok ruangan kok tidak ikut berias. Dan dia tuh berpikir gini, apa jangan-jangan dia terlalu capek yang menunggu saya terlalu lama. Pokoknya Ayu tuh bertanya-tanya, di mana si nenek cantik yang dari tadi duduk paling tenang di sudut kamar. Dan setelah itu semeton, Ayu dengan keempat asistennya pun selesai membersihkan alat makeup dan pergi ke ruang makan minta kopi dan juga makan di sana. Saat itu Ayu tuh kayak merasa sangat lega kalau akhirnya pekerjaan yang memang dijadwalkan selesai tepat waktu. Singkat cerita semeton, setelah Ayu ini selesai makan dengan keempat timnya, dia pun bergegas akan pulang. Tapi ketika itu si Ge Putu bilang, tunggu sebentar Mbok Ge ya, saya punya sesuatu untuk Mbok Ge. Nah, si Ayu ini diminta untuk duduk dulu di halaman dengan anggota yang lain. Dan juga Ge Putu pun mandek dong. Nah, saat Ge Putu ini menunggu gitu, dia kok kayak melihat kembali si nenek-nenek cantik yang dari tadi memang duduk menunggu Ge Putu ini selesai berias. Dan ketika itu, si nenek ini duduk kembali di sudut halaman rumah yang waktu itu memang sudah ada banyak banget kursi dan juga meja, dekorasi dari resepsi pernikahannya si Ge Putu. Si nenek ini terlihat duduk, diam dan juga tersenyum kepada si Ayu. Dan ketika itu pelan-pelan Ayu pun mendekati si nenek ini karena saking penasarannya semeton. Ayu juga tidak mengerti kenapa kok dia bisa seberani itu saat itu. Saat Ayu ini mendekati si nenek, Ayu pun mulai mengobrol dengan si nenek. Dan waktu itu Ayu tahu ternyata benar. Nenek ini adalah nenek kandungnya Ge Putu dari bapaknya. Yang memang tadi di awal kan Ge Putu sempat menceritakan kalau dia itu memang punya nenek secantik itu. Dan ketika itu si Ayu dengan si nenek ini kan mengobrol. Kok tiba-tiba wuss, Ayu merasakan aura yang sangat dingin semeton. Ketika itu Ayu mendengar Ge Putu memanggil dia, Moge. Ayu pun melihat ke belakang dan Ge Putu, Moge ini, Moge sini, saya punya sesuatu. Nah ketika itu saat si Ayu langsung, iya Ge sekarang, menolehkan badannya kembali ke hadapan si nenek, tiba-tiba si nenek ini sudah tidak ada. Dan yang tertinggal di kursi tempat si nenek ini tadi duduk adalah sebuah rokok filter kretek berwarna merah. Si Ayu pun, loh si nenek kemana ya? Apa dia malu ya? Mungkin karena mereka tadi kan sempat akrab banget bercengkrama. Setelah itu Ayu pun mengabaikan itu semua. Dia pun mendekati Ge Putu dan ternyata ketika itu Ge Putu memberikan amplop sebagai tanda terima kasih karena Ge Putu benar-benar puas dengan hasil make upnya si Ayu. Semeton, Ayu pun sangat gembira menerima amplop tambahan ini. Dan saat itu ya, si Ayu pun meminta Ge Putu untuk berfoto lagi dengan dia karena dari tadi memang mereka belum sempat foto bersama. Waktu itu Ayu berfoto dengan keluarga dari si Ge Putu, termasuk berfoto dengan si Ge Putu. Dan kembali lagi, ketika Ayu ini berfoto dengan si Ge Putu, dia melihat nenek yang cantik tadi berdiri di sudut halaman rumah memperhatikan mereka berfoto. Dan ketika itu Ayu pun nyeletuk kepada Ge Putu setelah selesai berfoto, Ge, nenekmu kok tidak jadi berias? Saat itu semeton, Ge Putu belum sempat menjawab pertanyaannya si Ayu, tiba-tiba blok.
Gek Putu pingsan dan langsung badannya itu ditangkap oleh bapaknya yang memang waktu itu bapak dan ibunya ada di belakangnya Gek Putu. Nah, Gek Putu yang waktu itu dalam keadaan hamil 2 bulan pingsan dengan menggunakan payas agung. Waktu itu semua satu keluarga gempar yang padahal 30 menit lagi mereka akan sudah berangkat ke Beleleng untuk menjemput pangeran Sentanenya. Dan saat itu Gek Putu pun dibaringkan semeton. Ketika Gek Putu dibaringkan, tiba-tiba dia pun tersadar. Matanya melotot ke depan dan juga dia bilang, Kenapa? Dia menangis meronta-ronta dan badannya pun dipegang oleh anggota keluarga yang lain. Dan ketika itu Ayu kaget sekali, ini tuh kenapa? Kok tiba-tiba si Gek Putu kerawan seperti itu? Nah, saat salah satu pemangku yang memang ada di sana mendekati si Gek Putu, si Gek Putu mengaku kalau yang masuk ke badannya Gek Putu adalah almarhum Deweyang neneknya Gek Putu. Kenapa? Sebelum Gek Putu menikah, Gek Putu bukannya mesode dulu atau mungkin pamitan dulu kepada neneknya. Dan kenapa? Selama beberapa hari ini sebelum hari H Gek Putu menjemput sentanenya yang ada di Beleleng, kok Gek Putu tidak ada sama sekali mesode atau ngaturan apapun untuk Deweyang neneknya. Dan karena itu neneknya yang memang sangat sayang kepada Gek Putu merasa ditinggalkan dan juga merasa kecewa. Boom! Kok gini semeton? Ketika itu Ayu langsung bertanya kepada anggota keluarga yang di sana, Bu, niki nenek yang dimaksud tuh yang mana, Bu? Bukannya si Gek Putu punya nenek cuma satu ya dari ceritanya Gek Putu. Dan ketika itu ibu-ibu yang memang berdiri di sampingnya Ayu bilang, iya Gek, neneknya si Gek Putu sudah meninggal 3 bulan yang lalu karena sakit. Dan Gek Putu memang punya satu nenek. Boom! Kok gini? Mendengar perkataan dari si ibu-ibu, Ayu ini langsung merinding. Dia berpikir keras. Jadi, dari tadi dia melihat si nenek ini duduk di bucun kamar, di bucun halaman rumah, ya adalah mungkin siluet atau bayangan dari Deweyang neneknya Gek Putu yang memang selalu memperhatikan dan juga menjaga Gek Putu dari awal. Nah, di sana Ayu tidak berani berkomentar, dia cuma diam, melihat bagaimana cara si pemangku menyadarkan si Gek Putu. Setelah beberapa lama, si Gek Putu pun kembali tersadar, tapi ketika itu bunga yang memang sudah meriasi kepalanya si Gek Putu itu lumayan rusak dan terpaksa Gek Putu ini harus di make up ulang dan juga membenahi bunga emasnya yang memang sudah porak-poranda semeton. Butuh waktu 30 menit, waktu itu sat untuk Ayu membenarkan riasannya si Gek Putu. Singkat cerita, setelah riasannya sudah benar kembali, Gek Putu pun ngaturang perayunan entah banten apapun itu menurut si Ayu untuk neneknya ini, dan dia meminta maaf kalau neneknya ini merasa ditinggalkan dan juga kesepian. Setelah si Gek Putu melakukan itu ya, mereka pun merasa kayak hawa dingin dan juga perasaan deg-degan yang dari tadi menyelimuti ini mulai tidak ada lagi semeton. Setelah itu, Ayu pun pamit pergi dan juga berterima kasih kepada Gek Putu untuk apa yang diberikan oleh si Gek Putu. Di tengah perjalanan ya, engkeng kadan unduke, ketika itu Ayu yang memang duduk di kursi di belakang dan kayak bengong gitu loh. Dia berpikir kenapa ya? Kok si nenek ini sepertinya kok malah menunjukkan diri kepada dia semeton. Dan kok bisa? Dari awal memang ada gangguan tentang pejati, tentang dupa yang bangsel, tentang ada yang aneh, tapi kok sampai sebegitunya. Dan di sini Gek Putu ini termasuk cucu yang sangat berbakti. Dia juga tidak mengeluh ataupun mengucapkan sesuatu yang aneh tentang neneknya. Dan ketika itu si Ayu juga bersyukur bisa keluar dari situasi seperti itu. Dan di sini Ayu juga, ya Tuhan, untung dia sembahyang dulu sebelum meriasi Gek Putu. Dan inilah salah satu alasannya kenapa Ayu selalu memilih untuk harus sembahyang dulu sebelum merias seseorang, karena dia tidak mau nanti ada sesuatu yang terjadi pada dia ataupun kepada klien yang memang mau dirias. Mungkin untuk semeton ada yang berpikir kalau masa sih seperti itu? Masa sih orang yang meninggal bisa menampakkan diri kepada manusia biasa? Tapi menurut Ayu, dialah yang sudah mengalami ini sendiri, dan juga Ayu mulai dari sana mempelajari apapun itu yang harusnya kita lakukan sebelum ataupun sesudah merias seseorang.
Karena ingat semeton, kita hidup di dunia ini berdampingan, jadi apapun itu yang tidak mungkin bisa saja terjadi dan juga begitu sebaliknya. Inilah cerita dari Mboge Ayu tentang pengalamannya dia merias. Pernah diawasi langsung oleh makhluk yang tidak kasat mata dan ternyata itu memang benar adanya. Untuk Mboge Ayu sukses banget untuk ceritanya. Dan juga untuk semetonku bagaimana? Kalian percaya nggak sih ada sesuatu yang seperti ini? Tolong tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Oke. Dadah.